kembali lagi bersama Dewisa di program acara yang membahas seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Di segmen kali ini kita akan mengulas tentang tren modifikasi camper van dan juga motorhome. Berikut ini selengkapnya. Tren modifikasi kendaraan terus berkembang, salah satunya yang kini tengah naik daun adalah konsep camper van dan motorhome. Di tangan Lucky Kamdani, mobil biasa bisa disulap menjadi rumah berjalan yang nyaman dan fungsional. Praktisi otomotif yang sudah malang melintang di dunia modifikasi ini berbagi pengalaman dan wawasan seputar camper van dan motorhome, termasuk perbedaan mendasarnya. Menurut Lucky, camper van dan motorhome sekilas tampak serupa, tapi sejatinya memiliki konsep yang berbeda. Camper van adalah kendaraan yang dimodifikasi untuk keperluan berkemah, biasanya berbasis van atau MPV. Sementara motorhome lebih besar dan dibuat khusus sebagai rumah berjalan dengan fasilitas lebih lengkap. Lebih ke camper van atau ke motorhome? Gitu. Kembali lagi ke itu, Mas. Kalau misalkan ada budgetnya lebih, yang penting kita bangun camper van, kita bangun motorhome, basic dari mobil yang sudah high roof. Jadi kita masuk di mobil itu kita nggak kena plafon. Gitu. Kalau hanya sekedar hobi untuk camping yang deket-deket aja, pakai camper van, pakai mobil yang kayak EPV, Luxio, Grand Max itu aja cukup bisa. Lebih kompleks, lebih lengkap di motorhome. Karena kalau motorhome sudah pasti ada toiletnya. Terus ada AC split juga ada, terus ada kulkas. Lebih lengkap ininya, isinya. Perbedaan lain terletak pada langkah pembangunannya. Camper van umumnya menggunakan kendaraan harian yang kemudian dilengkapi fitur-fitur seperti tempat tidur lipat, dapur sederhana, dan penyimpanan portable. Sementara motorhome cenderung dibangun dari nol atau berbasis bus kecil dengan desain interior yang lebih permanen, termasuk kamar mandi dan dapur yang lebih lengkap. Lucky mulai serius menekuni dunia modifikasi camper van dan motorhome sejak awal pandemi. Menurutnya, tren rumah berjalan semakin marak ketika terjadi pembatasan sosial. Setelah ada COVID, karena di saat COVID itu orang mau nginep di hotel atau di apartemen kan agak ada pembatasan kan, Mas ya. Jadi waktu itu kita beralih ke sini, banyak yang minat. Jadi orang bepergian di saat COVID, dia nggak perlu tidur di hotel, tidurnya di camper van-nya ini. Pekerjaan pertama kita bangun Hino, motorhome. Tadi di dalam ada kamar mandi, lengkap lah kayak rumah berjalan. Lucky menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam membangun camper van atau motorhome adalah sistem kelistrikan. Sistem ini harus benar-benar diperhitungkan agar kendaraan bisa berfungsi layaknya rumah. Salah satunya, komponen krusial dalam sistem kelistrikan adalah inverter, yang mengubah arus DC dari baterai menjadi AC untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Sumber daya listrik dalam camper van atau motorhome bisa berasal dari beberapa opsi, yakni listrik PLN saat parkir di area yang memiliki colokan daya, solar panel yang menangkap energi matahari, atau alternator kendaraan yang mengisi baterai saat mobil berjalan. Baterai ini dicas pakai alternator tambahan. Jadi secara kelistrikan aman, Pak? Secara kelistrikan aman. Awalnya kita proses untuk belajar ini kisaran 1-2 tahun untuk mempelajari sistem kelistrikannya, terus body sama interiornya itu kisaran 1-2 tahun. Yang lebih kompleks itu biasa di kelistrikan, karena beban di dalam mobil ini kan ada seperti kulkas, ada AC, ada water heater, jadi kita ada baterai. Dari baterai itu kita rubah ke inverter, ada juga solar panel. Jadi yang paling rumit di situnya dan paling kompleks di situ. Kalau untuk body sama interior nggak ada ini sih untuk sementara ini, saat ini nggak ada masalah. Kalau untuk merubah interior kita ada biasanya lantai, dinding kanan kiri, sama nanti tinggal tergantung kebutuhan dari si customer mau untuk berapa orang.
Katakanlah untuk 5 orang, jadi kita siapkan bisa saat mobil jalan bisa untuk duduk 5 orang, saat mobil berhenti untuk tidur istirahat bisa juga untuk muat 5 orang. Paling cepat 2 bulan, paling lama 6 bulan. Oh, berarti nggak sampai tahunan? Nggak sampai, maksimal 6 bulan. Dalam biaya start itu di angka 200 kembali. Ada bisa juga di bawah 200 atau di atasnya tergantung equipment dan spek materialnya. Ya mereka peruntukannya sebenarnya ya untuk jalan-jalan sama keluarga di saat libur panjang atau Sabtu dan Minggu aja. Tapi ada juga yang memang dia bikin camper van ini untuk konten. Ada juga yang seperti itu. Beberapa itu setelah pemakaian sekian tahun, si owner ini minta ada penambahan, misalkan penambahan apa dan apa, itu kita juga bisa. Ini kita nanti plus interior 3 bulan. Maksimal 3 bulan sudah selesai. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap camper van dan motorhome, Lucky berharap industri modifikasi kendaraan bisa terus berkembang karena menurutnya ini bukan sekedar tren, tapi gaya hidup yang menawarkan kebebasan dan kenyamanan dalam perjalanan. Apa saja yang harus disiapkan untuk membangun sebuah camper van atau motorhome? Berikut ini tips dari Lucky, praktisi otomotif di bidang ini. Tren camper van dan motorhome semakin digandrungi oleh para pecinta otomotif dan petualang. Kali ini Lucky Kamdani, praktisi otomotif yang fokus pada modifikasi kendaraan dengan konsep rumah berjalan, membagikan sejumlah tips bagi mereka yang ingin memulai proyek modifikasi camper van atau motorhome. Menurut Lucky, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai modifikasi. Yang pertama adalah menentukan konsep dan kebutuhan. Apakah kendaraan ini hanya untuk perjalanan singkat atau akan digunakan untuk perjalanan jarak jauh? Ini akan menentukan desain dan fitur yang perlu disiapkan. Saya tunjukkan unit yang sudah jadi ini ada 2, satu camper van, satu motorhome. Satunya yang warna oranye itu VW Caravelle XKTP 92. Jadi kalau ini lebih ke camper van dan desainnya dalam pun simpel. Kalau yang putih ini motorhome. Ini agak sedikit kompleks dalamnya ini. Kita sekarang berada di motorhome, basicnya Hino SDL 300. Ini bisa dijelaskan proses pembangunannya waktu itu? Ini proses pembangunan kita waktu itu 6 bulan. Kita dari bodi dulu. Jadi dulu waktu mobil ini datang, ini kan X-Bank. Ada mobil bank berjalan, ada mesin ATM. Jadi seperti kaca ini dulu nggak ada. Kaca kanan kiri, pintu belakang ini nggak ada. Yang ada pintu bawaan depan itu aja. Kita rombak semua bodinya, kita cat total, kita cat semua. Lebih di interior kalau mobil seperti ini. Karena detail pekerjaannya agak sedikit rumit daripada interior rumah. Karena kita harus mengikuti kontur bodi mobil yang agak lembut. Terus kita bikin partisi-partisi penyekat seperti itu. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah pemilihan kendaraan. Menurut Lucky, tidak semua mobil cocok untuk dijadikan camper van atau motorhome. Tipsnya kalau bisa cari tahun yang lebih muda mobilnya. Seperti ini kan tahun 2010, ini sebenarnya sudah terlalu tua. Karena biasanya orang kalau sudah bangun camper van seperti ini saat libur panjang pasti ada kegiatan long trip. Nah di saat long trip ini kalau mobilnya terlalu tua, kita di jalan juga wasas juga kan. Biarpun kondisi fit, tapi mobilnya terlalu tua, ada rasa khawatir di jalan ini.
Dari yang di atas tahun 2016. Sebenarnya kalau untuk di Indonesia, kalau kita sukanya naik ke gunung jalan yang ekstrim, memang kurang cocok pakai mobil seperti ini. Jadi lebih pastinya lebih ini ke jalan-jalan yang nggak terlalu nanjak ekstrim, terus tikungannya nggak terlalu tajam, seperti itu lebih cocok. Tol, betul. Kalau mau yang suka naik gunung, saya sarankan mending pakai double cabin. Selain itu, sistem kelistrikan juga menjadi tantangan tersendiri dalam setiap proyek modifikasinya. Luki selalu memastikan bahwa kendaraan memiliki sistem kelistrikan yang andal. Luki juga menekankan pentingnya pengaturan ruang agar tetap nyaman dan fungsional. Kelistrikan ini sumber chargernya pakai solar panel 1000 watt sama charger dari PLN. Itu aja, dan baterai 100 ampere 48 volt sama inverternya 3000 watt 48 volt. Dalam kesempatan kali ini, Luki mengajak tim dari Otomatnas untuk melihat langsung hasil modifikasinya. Salah satunya motorhome buatannya dilengkapi dengan tempat tidur lipat, dapur mini, kamar mandi kecil, serta sistem tenaga surya untuk suplai listrik mandiri. Ke satu pintu, terus ada kompor induksi, ada wastafel, ada kamar mandi, terus ada storage atas sama storage bawah, sama ini bisa untuk ini sofa bed, bisa untuk duduk dan untuk tidur. Sama atas ini ada lift bed. Jadi ketika mau dipakai untuk tidur, ini tinggal diturunkan aja lift bednya. Seperti itu. Untuk waktu pengerjaan jadi biaya berapa? Ini dulu total habis 265. Pekerjaan 6 bulan. Untuk desain 3D untuk konsep biasanya gini, kita tawarkan ke owner mau konsep seperti apa atau ownernya ngikut aja. Kalau ownernya ngikut aja, berarti kita yang bikinkan konsep, baru didesainkan desain 3D-nya, kita ada rekanan. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap campervan dan motorhome, Luki berharap semakin banyak orang yang memahami bagaimana modifikasi yang tepat agar kendaraan tetap aman, nyaman, dan fungsional. Modifikasi bukan sekedar gaya, tetapi harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan.